Selamat pagi semua. Pagi. Pak, memperkenalkan diri dulu. Ini KTP. Nama lengkap Fransiskus Roga, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2020 dari Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 17 bulan 11 tahun 2020 akan melaksanakan ujian kinerja. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bapak kalian semua sehat-sehat? Sehat. Dari pagi makannya? Ya. Masih belum untuk belajar? Masih. Oke, pakai masker yang benar ya. Nah, kenapa kita harus pakai masker? Karena itu adalah salah satu syarat utama untuk kita mencegah penularan virus COVID-19. Oke, jadi kemana-mana kita tidak boleh lupa pakai masker. Oke. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Nah, lihat gambarnya. Gambar apa ini? Air terjun. Ini adalah gambar air terjun. Gambar ini sengaja Bapak tampilkan. Sebenarnya ada satu pesan yang Bapak sampaikan bahwa hidup kita ibarat seperti air yang mengalir, tidak boleh berhenti. Begitu juga dengan belajar, kita harus terus belajar, tidak boleh berhenti belajar. Nah, tapi jangan lupa berdoa. Oke, untuk memulai pembelajaran kita, meminta sahabat kalian untuk ikut kita dalam doa. Kita semua berdiri untuk berdoa. Sekarang kami mau belajar, berkatilah kami anak-anakmu, amin. Oke, silakan duduk. Sekarang kita mulai. Bapak mulai dengan menampilkan dua buah video. Bapak harap kalian cermati video ini baik-baik. Kemudian sambil mencermati kalian bisa membuat pertanyaan. Oke. Perhatikan baik video ini. Oke. Nah, ya. Nah, dari video ini ada yang punya pertanyaan? Ya. Kenapa pegangnya sedikit lepas? Kenapa? Ya memang benar. Kenapa pegangnya sedikit lepas? Ada komentar yang lain? Saya, Pak. Ya. Mengapa tutupan periuknya bisa panas? Mengapa Tutupan periuknya bisa panas? Berarti dia pegang lepas panas. Yang lain? Ada? Ya. Bagaimana proses perpindahan panas dari dasar periuk ke tutupan periuk? Iya. Panas dari bawah naik sampai ke tutupan periuk. Bagaimana proses perpindahan panas dari dasar periuk sampai ke tutupan periuk? Oke, benar. Nah, sekarang kita lanjut ke video yang kedua. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini yang kedua. Ini yang agak canggih ya. Video canggih ini. Iya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ini. Iya. Oke. Ada yang punya pertanyaan? Hah? Ada tidak? Kenapa balon udara tersebut bisa naik? Mengapa balon udara tersebut bisa naik? Iya. Ada lagi? Iya. Apa isi dalam balon? Apa isi dalam balon? Atau ada yang tahu apa isi dalam balon? Isinya apa dalam balon? Api. Isinya api kan? Ada lagi yang lain?
Isinya? Udara. Iya, isinya udara. Iya. Oke. Ada lagi? Ya. Mengapa harus ada api? Iya. Mengapa harus ada api? Iya. Ada lagi? Ya. Apa fungsi dari api? Apa fungsi dari api? Oke. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh atau menjawab pertanyaan ini, Pak ulangi lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, bahwa pertanyaan pertama dari Nahri tadi, kenapa pegang lepas? Berarti karena panas. Iya. Panasnya dari mana? Dari api, dari dasar periuk, kemudian berpindah ke tutupan periuk. Iya. Kemudian pada video yang kedua, pertanyaannya apa? Kenapa balonnya bisa naik? Ya, kenapa balonnya bisa naik? Kemudian kenapa harus ada api? Ya toh? Nah, lalu apa isi dalam balon? Isinya udara. Ya toh, isinya udara. Iya. Kemudian mengapa harus ada api dan apa fungsi dari api? Ya toh? Nah, untuk memahami materi ini kita harus buat apa ini? Nah, kita harus buat Percobaan. iya, kita harus buat Percobaan. percobaan atau kita harus mencari tahu. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang ada hubungan dengan api ini. Tapi ada hubungannya dengan panas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah iya, yang ini. Tujuan pelajaran kita hari ini dari aspek pengetahuan melalui percobaan, kajian pustaka, dan diskusi kelompok. Jadi kita dalam percobaan, kemudian kajian pustaka dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, dan pemberian kalor pada proses pemanasan air dengan benar. Oke. Kemudian dari aspek keterampilan itu terampil melakukan percobaan untuk meneliti konsep suhu, pemuaian dan kalor pada proses pemanasan air dengan benar. Oke. Nah, tadi kita harus untuk memahami tujuan ini kita harus melakukan apa tadi? Percobaan. Percobaannya apa? Percobaannya adalah menyelidiki perpindahan kalor pada proses pemanasan air. Oke. Nah, percobaan itu tujuannya apa? Tujuannya tadi yang kita pertanyakan tadi itu menjelaskan perpindahan kalor pada proses pemanasan air. Oke. Yang kedua, terampil melakukan percobaan untuk menyelidiki perpindahan kalor pada proses pemanasan air. Nah, tapi kalau sudah siapkan RKPD-nya, kalian harus duduk dalam kelompok ya. Ya, silakan duduk dulu bagi ya. Pakai masker, kalau pakai masker duduknya jangan terpegang-pegang. Pakai masker. Ya. LKPS-nya hanya 2 lembar ya, hanya 2 halaman saja. Nah, sudah tahu tujuan percobaannya, kemudian yang berikutnya adalah alat dan bahan percobaan. Alat dan bahan percobaannya apa? Perhatikan baik. Alatnya itu hanya kompor minyak tanah. Semua tahu tuh kompor minyak tanah. Kemudian ada pemantik api. Kemudian bahannya itu ada minyak tanah dan air bersih. Iya. Minyak tanah, kompor minyak tanah, periuk,
memantik api, kemudian bahannya itu minyak tanah dan air bersih. Kemudian langkah-langkah kegiatannya, perhatikan di LKS-nya, langkah-langkah kegiatannya, iya, ini dia. Pertama kita siapkan alat dan bahan, udah, kemudian masukkan air bersih ke dalam periuk, 1/4 dari volume periuk, kemudian nyalakan kompornya, letakkan periuk yang berisi air di atas kompor hingga mendidih, kemudian amati dengan cermat dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang penting itu langkah-langkah dan kalian jawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu menjadi data hasil pengamatan kalian. Perhatikan baik, Pak jelaskan. Pengamatan kalian itu merupakan menjadi hasil dari data kalian. Dan ada 3 pertanyaan, ada 4 pertanyaan itu, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan pertanyaan 4. Pertanyaan 1 pertama penjelasan gejala apa yang timbul pada periuk yang berisi air setelah beberapa saat diletakkan di atas kompor. Nah, kemudian jelaskan. Pertanyaan kedua, bagaimana pergerakan percikan air ketika mulai panas? Bagaimana pergerakan percikan air ketika mulai panas? Dan kalian jelaskan. Yang berikut, pertanyaan yang ketiga, ketika air mulai panas, apakah tangkai atau tutupan periuknya juga ikut panas? Nah, saya jelaskan. Yang keempat, apakah yang Anda rasakan ketika berada di dekat kompor? Kemudian kalian jelaskan. Nah, dari keempat pertanyaan itu kalian bisa buat kesimpulan berdasarkan tujuan percobaan. Kesimpulannya itu harus berdasarkan tujuan percobaan. Jadi kita ulangi, kesimpulan itu adalah menjelaskan perpindahan kalor pada proses pemanasan air. Menjelaskan. Nah, sekarang silakan kalian melakukan percobaan. Kalau melakukan percobaan, kita punya kompornya hanya 2, yaitu kalornya terbatas sehingga yang praktek cukup 2 kelompok, yang satu kelompoknya terpecah ke dalam 2 kelompok itu. Nah, satu, yang 2 ini bergabung ke sini, yang satunya bergabung di sana, ya kan? Nah, sebentar kalian ambil datanya sama-sama, ya kan? Nah, oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk ambil alat dan bahan percobaan. Silakan. Boleh ambil? Silakan. Ambil. Ya. Gambar begitu. Coba tepat mas ya. Masuk gambarnya. Selesai, sudah. Kalau sudah, oke pemantiknya ke sini. Nah, sekarang saya ingat dulu airnya cukup ada semua. Mau air
Panas tuh? Nah, sudah mulai panas tuh? Nah, Bismillah. Ini apa namanya ini? Mungkin panasnya tidak sampai sini, api tidak sampai sini, dia bisa merasakan gimana udara sampai sini. Coba rasakan udaranya. Apa udaranya? Hah? Iya, hangat. Lama-lama pasti panas. Nah, sekarang kalian perhatikan ketika air kalau mulai panas itu bagaimana? Apa ada partikel air yang bergerak atau tidak? Nah, itu kalian jawab pertanyaan itu. Begitu ya? Bisa ya? Bisa. Nah, lalu terakhir raba sini panas itu maksud dasar air panas ini coba pegang. Gimana? Sudah mulai panas? Iya. Nah, kok apinya ada di bawah di sini bisa panas? Nah, itu yang kalian harus cari tahu, ya tak? Nah, iya. Iya. Nah, sekarang kalian cari tahu. Coba pegang sini. Panas ya? Nah, kok apinya ada kok panas sampai sini? Nah, itu kalian cari tahu kenapa? Ya tak? Apinya bisa di bawah lalu bisa ada di sini gitu. Nah, ini perpindahan apa namanya kalau menjadi panas? Kemudian coba rasakan ke sini, coba rasakan dari ke sini. Nah, ini sama dengan kita ada di luar tuh karena panas matahari tuh. Nah, itu disebut apa? Nah, kita tahu. Oke? Nah, ini kan baru pinggirnya, di tengahnya belum, ya kan? Nah, ketika api mulai panas, gejala apa kalian lihat pertama? Apa gejalanya apa? Nah, itu yang kalian harus tulis dalam kalian punya jawaban dari LKPD, iya tuh. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini ada ini, kita ya tadi. Nah, ini sudah tuh. Pikirkan lagi begitu. Ini ketika air betul. Ini ya. Apa coba lagi? Ini ada partikel air yang bergerak. Nah, dia itu ke arah bawah ya. Nah, partikel naik turun. Gitu. Oke, coba kalian ambil baik lagi. Oke. Mana sebelah partikel air? Oke. Nah, dia coba lihat bawah. Itu ada tuh? Ya, ada. Nah, jelas loh partikel airnya. Nah, sekarang coba kalian pegang di sini. Dingin kan? Nah, itu sampai kata itu panas. Nah, kenapa di sini bisa panas? Kenapa udara di sini sekitar panas? Nah, sekarang yang kalian harus cari tahu adalah perhatikan baik di sini. Nah, kenapa tangan kalian merasa hangat, merasa panas? Berarti ada apa ini di sini? Nah, ini namanya apa? Panas berpindah dari sini sampai di tangan itu namanya apa? Panas berpindah dari bawah ke dari dasar ini sampai sini namanya apa? Lalu kenapa partikel air bisa bergerak naik turun? Ya, itu namanya apa? Nah, itu yang kalian harus tahu dan kalian jawab dalam LKPD. Kalau sudah paham, bisa matikan apinya. Kalau sudah paham, kok belum paham? Begitu. Nah, oke. Sudah tahu air sendiri, partikel air itu. Nah, itu dia tahu. Nah, dari ini berlangsung terus sampai dengan dia mendidih. Seperti itu ya, sampai dengan setelah panas terus seperti airnya bisa kering, berubah menjadi uap semua. Sekarang sudah toh? Sudah paham semua, sudah bisa toh? Nah, sekarang kalau sudah matikan apinya supaya kalian bisa selesaikan kalian punya LKPD. Nah, matikan apinya. Bisa. Oke, kalian sudah melakukan percobaan. Sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Jawab pertanyaan itu dan buat kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan itu harus sesuai dengan tujuan percobaan. Oke, sekarang silakan. Gejala apa yang timbul pada suhu tubuh? Oke.
Yang pakai bahasa masih menentukan masalah. Sudah? Sudah. Nah, Pak akan menyiapkan membagikan handout ya. Nah, ketika Pak bagikan handout ini, Pak harap kalian cocokkan jawaban kalian dengan konsep yang ada di dalam handout ini ya. Nah, cocokkan jawaban kalian dengan konsep yang ada dalam handout. Pak bagi satu ya. Dengan baca dan cermati baik-baik. Ini jawaban kelompok yang masih keliru, tolong diperbaiki. Oke. Oke. Ini handout, cocokkan jawaban kalian dengan handout. Ya. Oke. Cermati handout, bukan handoutnya. Baca baik-baik. Ya. Lihat di handout jelas tuh ada gambar itu gambar dari gambar baik, ada 3 gambar, kemudian gambar yang terakhir. Nah, buka handoutnya ada. Nah. Itu di handout itu ada radiasi, A-nya radiasi, B-nya konduksi, C-nya konveksi. Iya, oke. Baca dan telah ada baik. Cukupkan kemudian sesuai atau tidak. Oke. Sama itu gambar. Kemudian yang ini sama tuh ya, panas, ya. Nah ini sama panas ini, ya. Nah gitu. Nah kalau ini tuh sama panas tuh ini ada bentuk apa? Nah, ya. Nah sekarang silakan lihat, bukan konsepnya, baca konsepnya, kemudian disebutkan dengan jawaban di LKPD-nya. Gitu. Sudah? Sudah bisa? Nah, ini sudah. Nah, gitu. Oke, sudah? Sudah buat kesimpulan? Sudah. Sudah merasa benar semua ya? Sudah bisa? Oke. Nah, dan berikutnya bahwa itu kalian menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan percobaan secara lisan atau tertulis. Jadi Pak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian baik secara lisan ataukah secara tertulis. Ya, oke. Yang pertama, silakan kelompok berapa mau duluan? Oke, silakan. Mana yang mau duluan? Oke, angkat berdiri ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, kesimpulannya bahwa pada proses pemanasan air terjadi 3 peristiwa perpindahan panas atau kalor, yaitu 1. Radiasi atau pancaran, yang kedua hantaran atau konduksi, dan yang ketiga aliran atau konveksi. Sekian, terima kasih. Iya, kita tepuk tangan. Sekarang kelompok berikutnya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemanasan air terjadi 3 peristiwa
pertama, radiasi atau pancaran. Yang kedua, hantaran atau konduksi. Yang ketiga, aliran atau konveksi. Sekian dan terima kasih. Iya, coba kita coba. Nah, jadi benar sekali ya, bahwa pada proses pemanasan air itu sebenarnya terjadi 3 peristiwa perpindahan kalor. Pada proses pemanasan air sebenarnya terjadi 3 peristiwa perpindahan kalor. Nah, sekarang contoh kita lihat, perhatikan baik di sini. Peristiwa itu terjadi di mana saja? Pertama, misalnya ketika kita pegang begini, apa ini? Panas. Berarti panasnya itu bisa berpindah dari sumbu kompor ini, yang kompor yang nyala ini sampai ke sini. Nah, yang ini namanya konduksi. Ini namanya konduksi. Ketika kita pegang telinganya ini, telinga dari kuali ini tuh pegang begini. Nah, ini juga panas. Ini namanya konduksi. Nah, perhatikan di sini. Oh, apa yang dirasakan? Tadi kan sudah kalian coba tuh, apa yang rasanya panas. Kalau makin jauh berarti hangat, makin dekat semakin Panas. Nah, ini yang namanya apa? Radiasi atau pancaran, Nah, lalu konduksinya konveksinya di mana? Konveksinya itu ada terjadi di air ini. Ketika air kalau panas, maka partikel airnya akan naik ke atas dan partikel air yang ada di atas akan turun ke bawah. Berarti di sini ada aliran partikel. Iya. Ada aliran partikel. Nah, kenapa ada aliran partikel? Karena ada perbedaan massa jenis. Karena ada apa? Ada perbedaan massa jenis. Jadi konveksi itu terjadi karena ada perbedaan massa jenis. Oke? Bisa paham ya? Bisa ya? Berarti pada proses pemanasan air ada 3 peristiwa perpindahan kalor, yaitu bisa dengan radiasi, kemudian konduksi, dan yang terakhir adalah konveksi yang terjadi pada partikel-partikel air. Oke. Sudah semua ya? Sudah paham ya? Sudah. Nah, kalau sudah paham semua, kami minta kalian karena paham kasih tes. Kalian rapikan dulu kalian punya buku LKS-nya, handout-nya, paham tes kalian punya pemahaman. Sudah, siapkan 2 lembar kertas. Perhatikan, siapkan 2 lembar kertas yang baru. Kemudian jangan lupa tulis nama. Oke. Pakai materi, berarti kan harus rapikan semua dulu. Oke, siap? Siap, kan? Sudah tulis nama lengkap. Jangan lupa nama. Sudah. Nah, Pak kasih waktu kalian untuk analisa selama 15 menit. Karena pertanyaannya adalah soal analisis, kami minta kalian kerjakan selama 15 menit. Oke, sekarang Pak tampilkan soalnya. Oke. Perhatikan baik-baik. Kalian tidak usah gambar ya. Cukup lihat gambar, kemudian baca pertanyaan, lalu analisis dan tulis di jawaban. Oke. Perhatikan baik-baik. Iya. Nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Oke. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses perpindahan kalor secara berurutan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan proses perpindahan kalor secara berurutan. Pak tidak minta kalian gambar, yang Pak minta adalah jawaban berdasarkan hasil pengamatan kalian.
Sebab itu belum sampai selesai. Sudah? Sudah. Jadi satu orang pun belum coba. Afrik, kamu pun belum coba. Ya. Nah, jangan lupa sebentar LKPD juga harus dikumpul mana? Iya, Pak. Iya, karena Pak akan menilai kalian punya keterampilan. Untuk kerja penilaian prakteknya itu. Iya. Coba kalian perhatikan Bapak. Berdasarkan kalender di atas, jelaskan proses pemilihan kalor secara berurutan. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan kalian punya kesimpulan tadi. Iya toh? Iya. Itu juga sama. Itu juga merupakan proses pemanasan. Bahwa awalnya itu pasti yang terjadi adalah secara radiasi. Iya toh? Radiasi. Kemudian baru konduksi, kemudian baru konveksi. Radiasi itu adalah pancaran dari sumbu kompor ke dasar periuk, ya toh? Setelah itu panasnya akan berpindah dari dasar periuk ke dalam partikel-partikel air, atau dia akan melalui partikel logam ini akan naik ke apa ini? Ke telinga dari periuk ini, ya toh? Atau berpindah ke tutupan periuk, sehingga tutupan periuk ini juga ikut panas. Begitu. Jadi jelaskan apa tadi? Proses perpindahan kalor secara urutan, berarti proses perpindahannya adalah dari radiasi, konduksi, dan konveksi. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kami minta kalian siapkan lagi kertas potong, tidak usah tulis nama. Kami minta kalian menulis jurnal refleksi. Jurnal dalam bentuk paket. Tulis apakah kalian masih belum paham materi ini kah, ataukah merasa tidak senang dengan Pak, ataukah merasa senang mengikuti pelajaran ini, silakan kalian tulis lalu serahkan ke Pak. Cukup kertas potong, tidak usah tulis nama. Nanti kalau kalian tulis nama nanti Pak tahu ini dia tulisan dengan Pak lagi kan nanti kita enak kok. Jadi tidak perlu tulis nama. Oke. Sekarang. Mas sudah? Ya. Tulis yang benar ya, tulis yang benar. Jangan asal tulis yang benar, kalau tulis yang benar. Oke. Yang lain yang belum tulis patung boleh? Sambil yang menunggu yang tulisan yang lain kumpulkan LKD tadi yang Bapak balikan. Supaya Bapak bisa menilai. Ya. Sudah? Pak minta LKPD-nya, bukan handout-nya, LKPD, handout-nya kalian bawa untuk belajar. LKPD-nya yang sudah kalian selesaikan. Lembaran kegiatan peserta didik, LKPD-nya, ya. Sudah? Iya. Sudah? Satu, dua, tiga, empat.
lihat sini kalian ada yang tenang, ada yang sangat tenang. Ya. Ada yang belum paham. Oke. Yang berikutnya, minta kalian duduk kembali ke tempat masing-masing. Kemudian kembalikan dulu kompor dan peralatannya. Pakai kertas ya. Kembalikan ke yang berikutnya, Pak sampaikan bahwa kelompok masker lagi. Ya, masker. Kenapa? Karena kalian harus tetap pakai masker. Karena virus corona ini adalah virus yang tiap detik itu dia selalu berubah, sehingga sampai sekarang obatnya juga belum ditemukan. Nah, sehingga untuk menjaga keselamatan kita, kalian harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa apa? Cuci tangan. Iya, jangan lupa cuci tangan. Dan sebagai pelajar tidak boleh berhenti belajar di rumah, kalian harus tetap belajar. Yang terakhir, yang jauh lebih penting dari semuanya adalah kalian tetap berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Iya toh? Oke. Untuk menutup pada kita hari ini, kami minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Oke, berdiri. Tuhan, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam Bapa Amin. Tuhan Yesus. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami anak-anakmu kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan kalian kembali ke rumah. Jangan lupa sampai di rumah cuci tangan. Bila perlu maskernya juga dicuci. Iya kan? Iya. Karena masker ini kan kalau yang ini 4 jam dicuci. Kalau ini ya 1 hari tergantung kita ya, harus dicuci. Oke.